ketemu lagi dengan saya Luciana Carolina, Stambuk G701-18144. Saya dari kelas A. Di sini kita akan masuk ke dalam percobaan yang berjudul anti diare. Kita harus tahu dulu apa itu anti diare. Anti diare adalah obat yang digunakan untuk mengobati gejala diare. Ada yang tahu nggak sih apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan frekuensi tinggi, susah ditahan, tinja lembek dan berair. Kemudian penyebab dari diare itu seperti diet cairan, intoleran terhadap makanan, stres, cemas, dan penggunaan obat pencahar. Kemudian gejala dari diare itu perut terasa mules, tinja encer, mengalami dehidrasi, pusing, lemas, dan kulit kering. Selanjutnya obat-obat yang digunakan untuk mengobati diare digolongkan. Yang pertama itu kemoterapi. Untuk terapi kausal yaitu memusnahkan bakteri penyebab penyakit. Digunakan obat golongan sulfonamida dan antibiotika. Selanjutnya obstipansia yaitu untuk terapi simptomatis dengan menghentikan diare, seperti menekan peristaltik usus, diberikan loperamid. Selanjutnya spasmolitik, zat yang digunakan untuk melemaskan kejang-kejang pada otot perut atau nyeri perut yang disebabkan oleh diare. Misalnya itu atropin sulfat. Selanjutnya obat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu loperamid. Indikasinya diare akut dan diare kronik. Dosisnya untuk orang dewasa per oral diare akut 4 mg lalu 2 mg. Setelah masing-masing tinja keluar maksimal 16 mg per hari. Untuk diare kronik itu 4-8 mg per hari, maksimal 16 mg per hari. Kemudian mekanisme kerjanya mengurangi peristaltik, propasi, dan meningkatkan penyerapan air dan elektrolit. Untuk farmakokinetiknya, penyerapan melalui saluran pencernaan, di metabolisme, di hati, kemudian diekskresi dalam bentuk feses dan urin. Kemudian efek sampingnya sendiri itu sakit kepala, pusing, mual, muntah, mulut kering, dan konstipasi. Perhatiannya harus dengan resep dokter. Gagal ginjal, hati, dan tidak dianjurkan untuk pasien diare akut. Kemudian fungsi dari norit yaitu untuk membunuh, menghalangi, dan menetralisasikan bakteri penyebab diare, dan juga menyerap zat berbahaya atau zat asing yang ada pada saluran pencernaan. Kemudian pada percobaan ini digunakan juga Oleum ricini yang dimana fungsinya untuk menginduksi diare pada tikus putih. Kemudian cara kerja pada percobaan kali ini, yang pertama disiapkan alat dan bahan, kemudian diambil 2 ekor tikus, ditimbang. Setelah ditimbang diberikan Oleum ricini 2 ml per tikus secara oral, didiamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit diberikan norit secara oral, setelah itu didiamkan 5 menit. Kemudian diberikan perlakuan. Perlakuan pada kali ini dibagi menjadi 2. Yang pertama pemberian NaCMC 0,5%. Yang kedua pemberian loperamid HCl 2 mg per 70 kg berat badan. Setelah dilakukan perlakuan, kemudian didiamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit dianestesi dengan ether. Selanjutnya tikus dibedah. Bagian usus tikus diambil, diamati dan diukur. Yang diukur itu panjang usus yang dialiri norit, panjang usus keseluruhan, dan ratio usus. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang anti diare. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa.